Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabita Al-Fatih Saragi dengan NIM 2407227 akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Akhlak saat menjadi masyarakat multikultural. Akhlak merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti perilaku atau karakter yang mencerminkan nilai-nilai moral. Dalam konteks sosial, akhlak berkaitan dengan bagaimana individu berinteraksi dan berperilaku di dalam masyarakat. Selanjutnya, ada penerapan akhlak di kehidupan sehari-hari. Contoh konkret penerapan akhlak yaitu yang pertama, ada menghormati perbedaan budaya, contohnya seperti berpartisipasi dalam kegiatan lintas budaya dan memahami tradisi orang lain. Yang kedua, sikap toleran dalam diskusi, yaitu contohnya seperti mendengarkan dan menerima perbedaan pendapat dalam perdebatan ataupun diskusi. Yang ketiga, contohnya yaitu partisipasi dalam kegiatan sosial, terlibat dalam kegiatan sosial untuk membantu sesama. Yang keempat, menghindari stereotip dan diskriminasi. Contohnya seperti menyampaikan pandangan dengan penuh hormat dan tidak membuat asumsi berdasarkan latar belakang. Selanjutnya, konsep akhlak dalam konteks sosial dan kenegaraan. Yang pertama, ada konsep akhlak dalam konteks sosial. Akhlak sebagai norma dan etika. Akhlak berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur interaksi sosial. Ini termaksud norma-norma seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, peran akhlak dalam hubungan antar individu. Akhlak yang baik dan membantu membangun kepercayaan, saling menghargai, dan menciptakan koneksi yang positif antar individu. Yang ketiga, menciptakan keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Contohnya seperti akhlak mendukung prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang sangat penting dalam masyarakat multikultural. Yang kedua, ada konsep akhlak dalam konteks kenegaraan. Pertama, adanya akhlak dan peradaban bangsa. Contohnya seperti peradaban suatu bangsa sangat ditentukan oleh akhlak warganya. Negara dengan moralitas tinggi cenderung lebih adil dan demokratis. Yang kedua, menghormati hak asasi dan perbedaan. Akhlak menuntut kita untuk menghormati hak asasi manusia dan keberagamaan dalam masyarakat. Yang ketiga, peran akhlak dalam membangun demokrasi yang sehat. Demokrasi yang kuat memerlukan kaidah-kaidah akhlak, termasuk kejujuran dalam pemilihan umum, keadilan dalam pembuatan kebijakan, dan transparansi pemerintahan. Dampak yang terjadi jika akhlak multikultural tidak diterapkan dalam masyarakat yang beragam dapat timbul berbagai dampak negatif, antara lain konflik dan ketegangan sosial. Contohnya seperti kurangnya penghormatan dan toleransi terhadap perbedaan budaya dapat menyebabkan konflik antara kelompok yang berbeda. Ketegangan ini bisa berkembang menjadi kekerasan atau diskriminasi. Yang kedua, adanya diskriminasi dan ketidakadilan. Contohnya, tanpa akhlak multikultural, kelompok tertentu mungkin akan diperlakukan secara tidak adil. Diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau budaya dapat muncul, menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Yang ketiga, ada polarisasi masyarakat. Masyarakat dapat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling terasing. Hal ini mengakibatkan penurunan solidaritas sosial dan menghambat kerjasama dalam menyelesaikan masalah bersama. Selanjutnya ada pengabaian nilai-nilai kemanusiaan. Ketidakmampuan untuk menghargai kemanusiaan yang sama di antara individu dari berbagai budaya dapat mengarah pada sikap eksklusif yang merugikan. Selanjutnya, kehilangan kekayaan budaya tanpa saling menghormati dan memahami. Budaya yang lebih kecil atau kurang dominan dapat terancam punah, mengakibatkan hilangnya kekayaan warisan budaya. Selanjutnya,
Pendidikan yang tidak inklusif, sistem pendidikan yang tidak mengadopsi pendekatan multikultural mungkin tidak mencakup pelajaran yang relevan tentang perbedaan budaya, sehingga generasi muda tidak dilatih untuk hidup dalam keragaman. Selanjutnya ada keterbatasan pada inovasi dan kreativitas. Lingkungan yang rukun dan saling menghormati memfasilitasi kerjasama dan pertukaran ide. Tanpa akhlak multikultural, potensi kreatif dan inovatif masyarakat dapat terbatasi. Yang terakhir, adanya krisis identitas. Individu mungkin mengalami kebingungan identitas di tengah masyarakat yang tidak menghargai perbedaan, mengakibatkan rasa ketidakpuasan dan kehilangan jati diri. Jadi, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mengedepankan akhlak multikultural dengan saling menghormati, memahami, dan merayakan perbedaan. Kita tidak hanya memperkuat jalinan sosial, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab. Setiap tindakan kecil kita dapat memiliki dampak besar. Mari berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ayo ciptakan dunia yang penuh keramahan dan pengertian, tempat di mana setiap orang merasa dihargai dan diterima. Yang terakhir, adanya kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini, yaitu akhlak multikultural adalah fondasi penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif di tengah keberagaman budaya. Dengan menerapkan nilai-nilai penghormatan, toleransi, dan saling memahami, kita dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima dan dihargai, terlepas dari latar belakang budaya dan keyakinan mereka.